Halo teman-teman, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan mengenai video pembelajaran mata kuliah hukum tata negara, dan kita sudah memasuki bagian atau part yang ke-15, yaitu dengan tema hak asasi manusia. Nah, seperti biasa, kita langsung saja. Di awal kita harus memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu. Nah, di sini saya mencoba mengutip dua pengertian, satu pengertian secara internasional dan satu pengertian secara nasional. Walaupun kemudian kalau kita tarik nanti intinya bahwa kedua pengertian ini memiliki makna ataupun inti yang sama. Kita mulai dari yang pertama, pengertian HAM menurut Komisi Hak Asasi Manusia PBB, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, intinya di sini bahwa HAM itu adalah manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya HAM itu dilepaskan dari manusia itu, maka manusia itu sama saja tidak ada. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, saya mencoba mengutip dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di sana diatur bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi intinya sama teman-teman. Nah, kemudian dari pengertian ini bisa kita tarik tiga unsur utama dari hak asasi manusia. Yang pertama, bahwa HAM itu tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Kenapa? Karena HAM itu sudah melekat di dalam diri manusia itu sendiri. Makanya tadi saya katakan, eksistensi daripada manusia adalah ada pada HAM-nya. Ketika HAM-nya itu sudah ditarik atau HAM-nya itu sudah tidak ada, maka manusia itu sama saja tidak ada. Misalnya, kalau ada seorang manusia, lalu kemudian salah satu HAM-nya itu ditarik, artinya dia tidak bisa berpendapat, dia tidak memiliki hak ekonomi, tidak bisa memiliki apapun, maka kemudian sama saja bahwa dia itu tidak sebagai manusia, kan begitu ya. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang. Jadi setiap orang, setiap manusia yang ada di permukaan bumi ini, itu memiliki hak asasi manusia, hak yang sama dengan yang lain. Bahkan HAM itu bukan hanya ada sejak dia lahir, tetapi HAM itu sudah ada sejak dia ada di dalam kandungan atau di dalam janin. Makanya kemudian undang-undang di berbagai negara itu melarang adanya aborsi terhadap janin. Artinya bahwa ketika sudah ada janin, maka dia sudah melekat hak asasi. Oke? Yang ketiga, HAM itu tidak bisa dilanggar. Ya. Tugas negara, tugas pemerintah adalah melindungi HAM, tetapi tidak bisa melanggar HAM. Namun demikian, HAM itu bisa dibatasi ataupun dikurangi. Walaupun nanti di dalam pelajaran selanjutnya akan kita pelajari ada HAM yang merupakan delegible rights dan ada HAM yang non-delegible rights. Ada HAM yang tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun, dan ada juga HAM yang bisa dikurangi ataupun bisa dibatasi. Walaupun ini kemudian masih menjadi perdebatan ya. Misalnya salah satu hak yang tidak boleh dibatasi atau dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk hidup. Tetapi buktinya di Indonesia masih ada yang namanya pidana mati. Karena kita tahu bahwa pidana mati itu adalah pelanggaran terhadap hak hidup. Kita mencabut hak hidup orang lain. Namun kemudian teman-teman, saya katakan tadi bahwa satu hal yang bisa menjadi alasan untuk membatasi atau mengurangi hak asasi orang lain adalah ketika dia tidak menghormati atau melanggar hak asasi sesama manusia. Misalnya ketika dia melukai orang atau membunuh orang, maka dia dipenjara. Ketika dia dipenjara,
maka kebebasannya itu dibatasi. Lalu kemudian ketika dia melakukan pembunuhan berencana, maka dia dihukum mati, artinya hak hidupnya dicabut. Kenapa negara bisa mencabut hak hidupnya ataupun mencabut HAM-nya? Karena memang dia sudah terlebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain. Makanya di Indonesia ini, bahwa hak asasi manusia itu seiring sejalan dengan kewajiban asasi. Di satu sisi kita harus dihargai hak asasinya, tetapi di sisi yang lain kita memiliki kewajiban asasi untuk menghormati hak asasi orang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi ada minimal 6 prinsip hak asasi manusia atau pemahaman-pemahaman yang paling mendasar mengenai hak asasi manusia. Yang pertama adalah prinsip universal. Kalau dikatakan prinsip universal, artinya bahwa hak asasi manusia itu berlaku kepada siapa saja dan berlaku di mana saja, tidak terbatas antara ruang dan waktu, tidak terbatas antara warna kulit, suku bangsa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, prinsip tidak dapat dilepaskan. Seperti yang di awal tadi saya katakan, bahwa ketika hak asasi seseorang itu sudah dilepaskan dari dirinya, maka itu sama saja dengan mencabut kemanusiaan dia, bahwa dia bukan lagi sebagai manusia karena hak asasinya sudah dilepaskan. Oleh karena itu, tidak boleh melepaskan hak asasi seseorang. Kecuali seperti yang saya katakan tadi, dia sudah terlebih dahulu melakukan pelanggaran hak asasi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, prinsip tidak dapat dipisahkan. Prinsip ini terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Jadi, kenapa prinsip ini harus ada? Karena memang pada awalnya ketika perdebatan mengenai hak asasi manusia, ada semacam diskursus kira-kira hak asasi yang mana yang paling utama, yang perlu diberikan kepada seseorang. Yang pertama itu adalah hak politik, ya, baru kemudian hak ekonomi. Karena bagaimanapun seseorang itu dia diberikan dulu kebebasan untuk hidup, baru kemudian dipenuhi hak-haknya secara ekonomi. Tapi dalam perdebatan selanjutnya, ada pendapat baru yang mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Karena memang bagaimanapun ketika seseorang sudah diberikan hak hidup, maka hak ekonomi dan hak politik dan lain-lain itu juga harus mendekat kepada dirinya. Karena walaupun misalnya dia diberikan hak hidup, tapi hak ekonomi yang tadi, artinya dia tidak bisa memiliki apapun, lalu kemudian dia tidak bisa ikut berpendapat, maka sama saja dia bukan sebagai manusia. Maka hak hidup yang diberikan kepada dia itu akan menjadi sia-sia. Kemudian yang keempat, prinsip saling tergantung. Nah, ini terkait juga dengan prinsip yang ketiga tadi. Kalau dikatakan prinsip saling tergantung, artinya pemenuhan hak asasi yang satu itu sangat tergantung dengan pemenuhan hak asasi yang lain. Kalau misalnya hak hidup diberikan, tetapi hak ekonomi tidak diberikan, maka akan berpengaruh terhadap hak hidup seseorang. Atau di sisi lain, kalau misalnya yang diberikan hak politik, tetapi tidak diberikan hak ekonomi, maka itu juga tidak ada gunanya. Karena hak asasi yang satu dengan hak asasi yang lain itu saling tergantung. Lalu kemudian yang kelima, ada namanya prinsip keseimbangan. Kalau dikatakan prinsip keseimbangan berarti pemenuhan hak asasi individu dengan hak asasi secara kolektif itu harus dilakukan secara berimbang. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi kolektif itu harus diutamakan daripada hak asasi individu. Nah, misalnya ketika ada mau pembangunan jalan ini kan adalah hak asasi kolektif. Lalu kemudian pembangunan jalan ini ternyata menyentuh hak daripada individu atau seseorang. Misalnya dia pembangunan jalan itu mengenai tanah atau rumah dari seseorang. Maka tidak boleh karena alasan hak kolektif sehingga hak individu ditiadakan. Tidak boleh misalnya pemerintah dengan sembarang mencaplok tanah atau rumah milik seseorang demi kepentingan umum. Tidak boleh. Harus ada persetujuan, lalu kemudian harus diberikan ganti rugi sebagai imbalan terhadap pencaplokan atau pengambilan hak individu dari seseorang tadi. Gitu. Jadi harus ada keseimbangan. Lalu kemudian di sebaliknya, bahwa seseorang individu juga harus menghormati hak kolektif. Dia tidak boleh misalnya hanya mengutamakan dirinya sendiri, tapi mengabaikan hak secara umum. Lalu kemudian yang keenam, ada namanya prinsip partikularisme.
Ini artinya bahwa ada prinsip pengkhususan kepada seseorang yang berbeda dengan yang lain. Loh, ini kok berbeda dengan awal? Di awal tadi katanya semua manusia itu sama, semuanya memiliki hak asasi yang sama dan harus dihormati. Iya benar, pada prinsipnya seperti itu. Tapi kemudian tidak boleh kita pungkiri bahwa ada manusia-manusia yang memiliki kekhususan. Misalnya, ada orang yang berkebutuhan khusus atau cacat. Tentu perlakuan terhadap orang yang memiliki kebutuhan khusus dengan manusia yang normal itu tidak boleh sama, ya. Atau kemudian ketika ada seorang presiden dengan masyarakat biasa. Nah, kita tahu dalam HAM itu kan ada namanya kedudukan yang sama di dalam hukum atau equality before the law. Ini adalah salah satu hak asasi manusia. Tetapi ketika misalnya seorang presiden akan diadili dengan seorang masyarakat biasa akan diadili, ini berbeda. Seorang masyarakat biasa itu bisa langsung ditangkap, lalu kemudian dituntut dan diadili. Tetapi untuk seorang presiden tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena memang seorang presiden eksistensinya itu akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi sebuah negara. Oleh karena itu harus ada proses-proses yang harus dilalui yang sudah diatur di dalam konstitusi, sehingga perlakuan terhadap seorang presiden dengan perlakuan terhadap seorang masyarakat biasa itu mungkin akan berbeda. Tetapi pada substansinya ketika seseorang bersalah itu pasti akan dihukum. Ketika presiden sudah terbukti bersalah, dia juga dihukum. Demikian juga dengan masyarakat biasa yang terbukti bersalah juga akan dihukum. Tetapi kemudian prosesnya mungkin saja berbeda karena eksistensi dari individu itu, implikasi dari keberadaan individu itu mungkin berbeda. Oke, selanjutnya kita akan mengurai sejarah dari hak asasi manusia itu sendiri, mulai dari Piagam Madinah sampai saat ini ya. Pengaturan ataupun gagasan maupun ide mengenai hak asasi manusia itu sesungguhnya sudah dimulai dari Piagam Madinah ya, di mana kita tahu bahwa Piagam Madinah ini terkait dengan bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan masyarakat ataupun semua warga negara yang ada di Madinah dan sekitarnya. Di mana pada masa itu di Madinah atau di wilayah kekuasaan Nabi Muhammad itu bukan hanya orang Muslim, tapi juga ada orang non-Muslim, Yahudi, dan lain-lain. Bahkan ada yang ateis. Nah, di Piagam Madinah inilah kemudian Nabi Muhammad mengatur dengan baik bagaimana hak dan kewajiban antara yang Muslim dan non-Muslim, bagaimana mereka saling menghormati, saling menghargai, sehingga semuanya berada dalam keadaan yang baik di dalam satu negara itu, ataupun di dalam wilayah kekuasaan itu. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya Piagam Magna Carta. Piagam Magna Carta ini terjadi pada tahun sekitar 1200-an di Inggris, di mana pada masa itu ada namanya satu raja John Lackland ya. Raja John Lackland ini adalah raja yang sangat otoriter, lalu kemudian karena pergulakan-pergulakan politik dan tuntutan dari para kaum bangsawan, maka ada semacam perjanjian yaitu Piagam Magna Carta yang mengharuskan raja itu membagi-bagi kekuasaannya kepada kaum bangsawan. Lalu kemudian raja juga itu harus melakukan pertanggungjawaban kepada bangsawan dan juga kepada parlemen. Artinya di sini bahwa raja tidak lagi sewenang-wenang tetapi sudah menghormati masyarakat ataupun warga negara yang dia kuasai. Kemudian yang ketiga ada namanya dokumen Bill of Rights. Bill of Rights ini terjadi sekitar 400 tahun setelah Magna Carta. Isinya adalah bahwa semua manusia itu, semua warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum atau equality before the law. Inilah yang menjadi cikal bakal dari rule of law. Yang keempat yaitu proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat. Kenapa proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat ini bisa dijadikan sebagai salah satu cikal bakal munculnya sejarah hak asasi manusia di dunia? Karena memang isi daripada proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat salah satunya adalah bahwa semua bangsa itu memiliki hak untuk merdeka. Lalu kemudian yang kelima adalah, ini dalam bahasa Prancis, maaf kalau saya salah nanti membacanya, Declaration des droits de l'homme et du citoyen. Deklarasi ini atau piagam ini dibawa oleh seorang jenderal namanya Jenderal Lafayette yang merupakan orang Prancis yang turut berjuang di dalam perjuangan masyarakat Amerika untuk membebaskan diri dari penjajahan Inggris.
Jadi dia membawa nuansa kemerdekaan itu dari Amerika ke Prancis. Lalu kemudian yang keenam yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa? Karena memang di Undang-Undang Dasar kita itu ada di pembukaannya di alinea yang pertama mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ini adalah salah satu pernyataan atau deklarasi yang sangat tegas, sama seperti deklarasi di dalam proklamasi kemerdekaan Amerika. Lalu kemudian yang ketujuh adalah The Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB. Ya, ini dicanangkan pada tanggal 10 Desember 1948, jadi sekitar 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Inilah yang kemudian menjadi pijakan bagi berbagai negara di dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana keterkaitan antara hak asasi manusia dan konstitusi. Karena bagaimanapun kita ini kan sedang belajar hukum tata negara, kenapa HAM ini harus dipelajari atau ada di dalam konstitusi. Nah, teman-teman, bahwa membicarakan HAM itu pasti membicarakan konstitusi. Membicarakan konstitusi itu juga pasti membicarakan hak asasi manusia. Kenapa? Karena salah satu materi muatan utama daripada konstitusi adalah hak asasi manusia. Konstitusi itu dibuat untuk membatasi kekuasaan raja supaya tidak sewenang-wenang. Ketika raja tidak sewenang-wenang, maka raja itu akan menghormati hak asasi manusia warga negara yang dikuasainya. Kan begitu. Nah, namun demikian teman-teman, bahwa hak asasi manusia itu sangat berbeda dengan hak konstitusional. Apa bedanya? Bedanya adalah bahwa hak asasi manusia itu semua yang sudah saya jelaskan tadi, hak yang sudah melekat dalam diri manusia sejak dia lahir atau bahkan sejak dia di dalam kandungan. Tidak boleh dilepaskan, tidak boleh ditanggalkan dengan cara apapun kecuali misalnya dia melanggar hak asasi orang lain. Tetapi kalau dia hak konstitusional adalah hak yang diatur di dalam konstitusi. Hak ini bisa merupakan hak asasi manusia, bisa juga bukan merupakan hak asasi manusia. Misalnya, ada kewenangan-kewenangan atau hak-hak daripada lembaga negara atau anggota DPR yang diatur di dalam konstitusi. Itu kan bukan hak asasi manusia, tetapi hak konstitusional. Itu perbedaannya ya. Kemudian yang kedua, HAM dan konstitusi itu ibarat dua sisi mata uang. Ini sama seperti yang saya katakan tadi, kalau membicarakan HAM berarti membicarakan konstitusi. Membicarakan konstitusi juga berarti membicarakan HAM. Keduanya ini saling terkait. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana pengaturan HAM itu di dalam konstitusi kita atau di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perlu Anda ketahui bahwa sesungguhnya HAM itu baru dikenal di dalam Undang-Undang Dasar setelah perubahan. Kalau dalam sebelum perubahan, kita tidak akan menemukan adanya kata atau frasa hak asasi manusia. Misalnya kalau Anda lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ataupun yang sebelum perubahan, mulai dari pasal 27 sampai pasal 34, tak satu pun di situ diatur mengenai hak asasi manusia secara lengkap. Tetapi yang diatur di sana babnya itu adalah hak dan kewajiban warga negara. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini kan ada perdebatannya. Kalau Anda baca bagaimana perdebatan para tokoh-tokoh bangsa ketika sidang BPUPKI, di situ yang paling kelihatan adalah perdebatan antara Soekarno dan Hatta. Hatta mengatakan bahwa HAM itu harus dimasukkan di dalam konstitusi. Lalu kemudian Soekarno mengatakan HAM itu adalah produk dari Barat. Padahal kita adalah negara Pancasila. Oleh karena itu tidak elok kalau HAM itu dimasukkan di dalam konstitusi karena akan membuat negara kita menjadi negara yang liberal. Nah, pertentangan itu terjadi selama sidang BPUPKI, lalu kemudian dicarilah jalan tengahnya, maka penyebutannya bukan lagi hak asasi manusia, tetapi hak dan kewajiban warga negara. Walaupun di dalamnya sudah diatur mengenai hak asasi manusia. Nah, lalu kemudian ketika adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari tahun 1999 sampai 2002, dimasukkanlah ketentuan mengenai hak asasi manusia. Karena kita tahu
euforia mengenai kebebasan, euforia mengenai hak asasi manusia setelah tumbangnya rejim Soeharto pada tahun 98 itu sangat luar biasa, mulai dari tahun 99 sampai 2002. Sehingga kemudian pengaturan mengenai hak asasi manusia begitu detail di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Oke? Kemudian yang keempat, di Indonesia ini HAM terlebih dahulu diatur dalam Undang-Undang 1999 daripada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi agak terbalik ini teman-teman. Kalau biasanya kan pengaturannya di Undang-Undang Dasar dulu, baru kemudian penjelasan lebih rinci itu di dalam undang-undang ataupun peraturan yang lebih rendah. Tetapi di Indonesia ini khusus hak asasi manusia agak berbeda. Karena memang saya katakan tadi euforia hak asasi manusia yang sangat luar biasa pada tahun 1999, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Karena pada masa itu belum selesai perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian ketika akan membahas mengenai bab hak asasi manusia, sebagian besar hal-hal yang utama yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tadi dimasukkanlah itu ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang kita lihat di dalam pasal 28 sampai pasal 28J. Lalu sekarang bagaimana perlindungan hak asasi manusia itu di Indonesia? Selain sudah diatur lebih rinci ketentuannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya pemenuhan mengenai hak asasi manusia itu lebih bagus atau lebih baik di Indonesia? Salah satu caranya adalah dengan membentuk Mahkamah Konstitusi. Apa keterkaitan Mahkamah Konstitusi dengan hak asasi manusia? Keterkaitannya adalah bahwa dengan adanya Mahkamah Konstitusi, maka ketika ada undang-undang yang diduga ataupun dinilai bertentangan dengan undang-undang dasar ataupun konstitusi, itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu di mana letak HAM-nya? Letak HAM-nya adalah bahwa orang ataupun badan hukum yang bisa atau berwenang atau memiliki legal standing untuk menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi adalah orang-orang atau para pihak yang dianggap dirugikan hak konstitusionalnya dengan keberadaan undang-undang tersebut. Nah, misalnya ketika ada undang-undang yang membatasi hak asasi seseorang, maka dia bisa menggugat itu. Kalau misalnya keberadaan undang-undang itu tidak membatasi hak konstitusionalnya, maka dia tidak memiliki legal standing untuk menggugat undang-undang itu. Walaupun kemudian saya katakan tadi hak konstitusional belum tentu hak asasi manusia. Tetapi teman-teman, hak asasi manusia itu pada umumnya dilindungi ataupun diatur di dalam konstitusi. Makanya saya katakan memang hak konstitusional bukan hak asasi manusia, tetapi hak asasi manusia itu sudah pasti hak konstitusional. Salah satu saya kasih contoh. Dulu ada undang-undang, kalau saya tidak salah, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 itu membuat pengaturan bahwa orang-orang atau para pihak yang memiliki latar belakang keturunan PKI ataupun organisasi terlarang lainnya itu tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota DPR dan DPRD ataupun presiden dan wakil presiden. Tetapi ada putusan Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan undang-undang itu dengan alasan bahwa semua orang itu memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Semua orang itu memiliki kedudukan sama yang di dalam memilih dan dipilih. Itu salah satu contoh bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi itu bisa melindungi atau memulihkan hak asasi seseorang. Nah, yang terakhir kita akan membahas jenis-jenis daripada hak asasi manusia itu. Jadi teman-teman, pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 itu sangat banyak hak asasi manusia. Tapi kemudian supaya lebih mudah, saya akan mengelompokkan jenis-jenis hak asasi manusia itu ke dalam 6 kelompok atau 6 bagian. Yang pertama adalah hak asasi manusia pribadi atau personal rights. Ini contohnya adalah hak untuk hidup,
atau kemudian hak untuk berpendapat dan hak untuk beragama. Ini adalah hak yang dimiliki oleh individu seseorang, ya. Kemudian yang kedua, ada namanya hak asasi manusia di bidang ekonomi atau property rights. Contohnya di sini adalah hak untuk memiliki sesuatu ataupun hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Jadi ketika orang ingin bekerja, ketika seseorang ingin menjadi kaya, itu adalah merupakan hak asasi manusia yang dimiliki seseorang. Kemudian yang ketiga ada namanya hak asasi manusia dalam bidang politik ataupun political rights. Misalnya di sini adalah hak untuk dipilih dan memilih, atau kemudian hak untuk berorganisasi atau ikut di dalam sebuah perkumpulan. Yang keempat adalah hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan atau equality before the law. Yang kelima, hak asasi di dalam sosial dan kebudayaan. Ini contohnya misalnya kalau adanya hak di dalam bidang pendidikan atau hak untuk mengembangkan budaya dan lain-lain. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan perlakuan, tata cara, peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Jadi kalau tadi ada kesamaan di dalam hukum, maka ada juga hak untuk mendapatkan perlakuan mengenai tata cara di dalam peradilan. Makanya kemudian ada hukum acara. Hukum acara ini mengatur bagaimana kita diperlakukan di dalam pengadilan, tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh asal-asal. Dengan demikian, maka harus dipastikan bahwa proses kita untuk mendapatkan keadilan ataupun untuk dihukum itu sudah sesuai dengan prosedur yang baik. Makanya di dalam sistem peradilan itu selain hukum material, ada juga hukum formil. Oke, saya rasa demikian teman-teman pembahasan kita mengenai hak asasi manusia ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.